Sebab itu kata Rasul, aku senang, aku bersukacita di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan inilah yang perlu kita imani, kita teladani di dalam Tuhan kita. Pengorbanannya di atas salib ditandai di dalam roti yang dipecahkan, dagingnya yang terkoyak dan hidupnya yang dicurahkan bagi kita. Tuhan kita adalah teladan kita. Dia adalah gambar dari kasih dan kesempurnaan kita. Menjadi sama seperti Dia adalah doa kita di dalam setiap area kehidupan kita, untuk menjadi sama seperti Yesus. Dan jika kita berdoa seperti itu bermakna kita belajar tentang hidup kita yang diremukkan di dalam makna yang digambarkan, disajikan, didefinisikan oleh Dia, yaitu Yesus. Tidak sedikit orang remuk dalam penyakit, remuk dalam kemiskinan, remuk dalam keterbatasan, remuk karena dendam dan amarah, remuk karena sakit hati. Kita melihat hal itu sepanjang waktu, setiap hari dalam hidup kita. Sebagian dari kita tinggal dekat dengan beberapa rumah sakit atau puskesmas atau klinik. Kita melihat banyak orang remuk di dalam penyakit. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi kampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita membutuhkan anugerah yang penuh kasih dari Juru Selamat yang mulia. Itulah tujuan dari peringatan perjamuan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini, dan melalui berita kesukaan Engkau memanggil kami ke dalam kehidupan yang kekal. Berkat-Mu menenteramkan hidup kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu pada hati kami dan seluruh keturunan kami. Berilah kami gembala-gembala yang takut Engkau. Bimbinglah jemaat-Mu, karena Engkaulah benteng dan tempat perlindungan mereka yang menderita karena nama-Mu. Berilah pertobatan bagi yang belum percaya kepadamu dan saudara-saudara kami yang belum mengenal-Mu, supaya semua orang mengenal dan memuji nama-Mu saja. Berkatilah mereka yang ingin memasuki kerajaan-Mu dan mereka yang hendak mengikrarkan imannya, supaya mereka menjadi warga yang hidup di dalam jemaat-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu bagi pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Berkatilah mereka yang diurapi di dalam jemaat-Mu. Kuduskanlah setiap keluarga dan anugerahilah mereka kebijaksanaan dalam mendidik anak-anaknya yang Engkau karuniakan kepada mereka. Berkatilah penghasilan dan pekerjaan yang baik. Jauhkanlah hukuman dari kami walaupun sesungguhnya pantas kami terima. Serta curahkanlah hujan dan sinar matahari pada saatnya masing-masing. Hiburkanlah para janda dan yatim piatu, serta semua orang yang sakit, yang miskin, dan yang di dalam pencobaan. Nyatakanlah kasih setiamu pada mereka, agar mereka dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. Tolonglah mereka yang tersesat, Ya Tuhan penyelamat manusia. Ya, kami tersesat karena pandemi coronavirus 19 yang sedang marak hingga hari ini. Banyak orang meninggal dunia karenanya. Banyak juga orang dirawat karenanya. Sebagian sudah sembuh, sebagian masih dalam perawatan. Banyak orang sudah melayani tanpa lelah,
pemerintah di banyak negara, dan pemerintah di negara kami juga. Di bawah pimpinan Presiden kami Jokowi sudah berjuang untuk menanggulangi dampak dari virus ini. Tolonglah kami ya Tuhan, berilah kami kekuatan, berkati dan berilah kekuatan kepada para medis dan sukarelawan. Berilah kesembuhan kepada orang yang sudah terdampak. Berilah kebijaksanaan kepada setiap orang untuk patuh kepada aturan yang sudah diterapkan pemerintah dan oleh instansi terkait dan oleh gereja. Sadarkanlah kami dengan Roh Kudus supaya kami siap menghadapi akhir hidup kami. Kuatkanlah kami agar tetap takut akan Tuhan selama hidup, dan pada akhirnya kami tetap setia dan tetap tinggal di dalam anugerah-Mu, dalam kedamaian, dan kami dibangkitkan kembali oleh kuasa-Mu untuk mewarisi pengharapan iman kami, yaitu kebahagiaan selama-lamanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 183 ayat 1 dan berikut sambil mengumumkan persembahan kita. Tuhanlah utama. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin.